Apa mungkin bisa diceritakan Ibu Iva, sebenarnya apa yang menjadi hambatan dan kendala Bu Iva terkait dengan pembelajaran di kelas? Sepertinya banyak gitu yang dipikirkan seperti itu Bu Iva. Nggih, boleh diceritakan Bu Iva sambil sharing-sharing kita? Ya, sebenarnya seperti apa yang saya sampaikan tadi, Pak. Jadi karena di akhir semester itu persiapan anak-anak kelas 1 sehingga ada beban bagi saya bagaimana menuntaskan anak-anak ini agar supaya literasi dan numerasinya ini bisa berkembang dengan baik sebagaimana yang lainnya. Saya ada sekitar Mmm, 15 Pak. Jadi yang literasi numerasinya masih belum sesuai dengan apa yang saya harapkan, ada iya. sekitar 4 orang Pak. Sebenarnya gini, apa namanya, dari yang jenengan ceritakan tadi Bu, apa sih yang menjadi kekuatan Bu Iva, sehingga Bu Iva itu masih bertahan untuk mencapai tujuan itu, Bu? Maksudnya gini, kan ada 15 siswa nggih, Bu, nggih. Kemudian ada 4 siswa yang menjadi hambatan jenengan tadi. Kemudian apa yang menjadi kekuatan Bu Iva, sehingga ingin 4 anak itu bisa sama dengan se-11 anak yang tadi, Bu? Yang pasti karena harapan dari seorang guru itu 15 anak ini ketika lulus itu harapan kami apa yang telah kami berikan itu bisa tercapai semuanya. Dari 4 anak ini memang kemampuannya rendah itu dikarenakan memang dukungan dari keluarga juga tidak maksimal Pak. Oh gitu Bu Iva, nggih. Kemudian begini Bu Iva, apa namanya, apakah dari keempat anak itu menjadi semangatnya Bu Iva juga dalam mengajarkan kepada mereka? Sehingga gini, untuk mencapai tujuan, sehingga nanti ketika kelas 1 mereka juga sudah siap seperti itu, jadi tidak ada yang ketinggal. Iya, jadi yang sudah saya lakukan bagaimana caranya mengenalkan kepada anak Mhm, terkait literasi atau numerasinya untuk bisa membaca permulaan itu saya sudah melakukan dengan berbagai teknik Pak. oh Jadi gitu. Coba bisa diceritakan Bu Iva, rencana atau strategi Bu Iva dalam menghadapi hambatan-hambatan itu Ibu? Atau untuk mencapai tujuan supaya keempat anak ini tadi itu bisa nantinya siap dan apa sampai ke apa 15 anak itu sudah siap untuk naik kelas 1 nantinya. Ya saya strategi atau rencananya Bu, bagaimana? saya sudah biasa melakukan kegiatan ketika di perpustakaan Mhm, ada kegiatan membaca dengan iya. gambar Pak. Oh gitu, nggih. Yang Terus Bu? masih anak-anak yang masih belum bisa dalam menyusun kata ini dalam cerita itu dia bisa menggunakan dengan buku cerita dengan Iya. tetapi mungkin juga masih belum bisa. Kemudian saya juga melakukan pengenalan dengan cara menggunakan media kartu kata. Oh iya bagus Bu Iva. Terus? Kartu kata, kartu gambar itu juga sudah saya lakukan Pak. Mhm, nggih. Ada nggak Bu yang menjadi prioritas jenengan dari ke-15 anak itu? Mungkin 4 itu prioritas ya? Prioritas jenengan untuk bisa mencapai tujuan sehingga mereka siap untuk kelas 1 Bu? Pada saat besarnya semua anak adalah prioritas Pak untuk di kelas saya. Oh gitu, Namun yang 4 ini memang membutuhkan pendampingan secara khusus. oh gitu. Nggih. Gini Bu Iva, boleh diceritakan mungkin langkah-langkah jenengan tadi yang seperti misalkan literasi, numerisasi, itu yang seperti apa Bu? Untuk menangani Terkait 4 anak tadi? ya terkait yang Pak Ana tadi Pak, mungkin Nggih. sudah mengenal angka. Jadi Oh dari angka gitu. 1 sampai 10 dia sudah bisa Mhm, mengenalnya. Tapi lebih dari itu untuk mengenal penjumlahan sederhana iya. dengan teknik menyambung itu masih membutuhkan pendampingan. Oh gitu, Kemudian nggih. kalau kegiatan terkait dengan membaca gambar tadi Pak, itu adalah salah Nggih. satu teknik bagaimana anak bisa mengungkapkan terkait dengan tulisan. Sehingga saya Oke. sudah menyediakan ada gambar, ada tulisan. Namun
sepertinya masih belum maksimal juga kayaknya, Pak. Oh, tapi itu rencana jenengan sudah sangat bagus, Bu Iva. Sudah, apa namanya, sepertinya sudah dipikirkan matang oleh Bu Iva, nggih. Iya, mungkin nanti ini Bu Iva, terkait dengan strategi dan rencana jenengan itu, yang mungkin nanti akan diterapkan nggih, atau beberapa hari ini sudah diterapkan, itu ini Bu, apakah mungkin ada orang lain juga nantinya yang bisa membantu jenengan, seperti itu, untuk menguatkan sampai dengan tujuan jenengan itu bisa berjalan dengan lancar, sehingga tidak ada hambatan lagi. Saya minta bantuan sama teman-teman sejawat saya di sekolah. Ada yang namanya Bapak. Jadi Bapak ini juga mendampingi saya dalam rangka kegiatan untuk melatih anak yang masih belum maksimal di dalam kemampuan menyebut atau mengenal konsep bilangan. Oh gitu, nggih. Berarti bagus sekali juga Bu, jenengan ini. Maksudnya ketika ada plan A, plan B juga disiapkan, seperti itu nggih. Nah gini Bu Iva, apa namanya, terkait dengan yang jenengan ceritakan, ya kan ada 4 anak ini yang, apa namanya, mungkin proses belajarnya juga kurang. Apakah ada hambatan juga Bu, terkait dengan komunikasi dengan orang tua, ataupun dengan siapa gitu Ibu Iva? Kenapa mungkin pernah dikomunikasikan, kenapa kok sampai anak ini kok terlambat, seperti itu, bagaimana? Yang pasti ya, karena kalau saya lihat dari data yang ada, ini memang di rumah itu hanya sama neneknya, orang tuanya keduanya juga bekerja, kakaknya juga sama-sama sekolah, sehingga keterlibatan orang tua di dalam pendampingan di rumah sepertinya memang diserahkan kepada neneknya. Oh gitu, jadi orang tuanya ini sibuk bekerja Bu, seperti itu? Iya. Oh gitu. Tapi untuk komunikasi sudah pernah dikomunikasikan ya Bu dengan nenek atau dengan orang tua? Adakah tambahan belajar Ibu untuk 4 anak ini nantinya? Selama ini yang sudah kami lakukan adalah kami melakukan komunikasi dengan orang tua dengan memberikan laporan perkembangan kami. Kalau dengan neneknya, karena neneknya biasanya juga ngantar di sekolah sih Pak, sehingga gitu, kita juga cerita kepada neneknya. Ini Bu Iva, terkait dengan komunikasi dan rencana serta strategi jenengan tadi, ada enggak ini Bu, kurun waktunya? Ini maksudnya gini, dalam jangka berapa minggu atau berapa bulan sehingga anak itu memiliki target, oh misalnya 1 bulan, anak ini berarti harus bisa literasi, misalkan 2 minggu, anak ini bisa numerisasi, apakah ada seperti itu Ibu Iva? Iya, kita sudah menata Pak terkait dengan pemberian kemampuan literasi numerasinya terkait dengan pengenalan konsep bilangan, sekaligus juga terkait bagaimana anak mampu membaca sederhana atau rah membaca. Kami juga siapkan beberapa bahan dari sekolah untuk bisa dijadikan bahan untuk belajar di rumah Pak, sebagai tambahan kegiatan dengan neneknya. Contohnya apa itu Bu, yang bahan untuk di rumah itu? Nah, jadi kalau misalkan di sekolah nih Pak, kita juga ada yang namanya biji-bijian, juga kita bisa pakai. Kemudian di rumah, dia juga bisa menggunakan kegiatan mengenalkan bilangan, mengenalkan angka, itu dengan media yang ada, misalkan dengan kerikil, dengan batu, dengan kering, dengan ranting, atau mungkin bahan-bahan yang ada di rumah, di dapur misalkan mungkin dikenalkan dengan cabai, jumlahnya 5, kemudian ditambahin dengan kartu angka yang kami bawakan dari sekolah. Wah, ternyata sangat bagus sekali Bu Iva rencana dan strategi jenengan ini. Karena nanti bisa dikembangkan dengan teman sejawatnya, mungkin di kelas lain itu ada yang kesulitan, itu nanti bisa dikolaborasikan nggih Bu Iva nggih. Termasuk ini jenengan itu sebagai guru yang sudah bertanggung jawab sekali Bu Iva, hebat loh Bu Iva ini. Apa namanya? Nggih, maksudnya gini, jenengan ketika mempunyai hambatan seperti ini, jenengan sudah memiliki strategi, jenengan sudah memiliki rencana, kemudian jenengan juga mempunyai plan A, plan B, sampai dengan plan C, sehingga bukan hanya satu
satu solusi. Tapi jenengan juga misalkan ketika anak tadi nggih, kata jenengan tadi anaknya ini ternyata kurang numerisasi dan literasi. Ternyata jenengan juga melakukan komunikasi juga kepada orang tua dan neneknya. Nah, itu salah satu bentuk komitmen jenengan Bu Iva, sudah sangat bertanggung jawab sekali. Nah, kemudian apakah di sekeliling Anda itu nanti Bu, misalkan guru-guru yang lain atau kepala sekolah, itu juga membantu menjalankan komitmen jenengan seperti itu Bu? Atau mendukung atau bagaimana? Iya, jadi apapun yang kami hadapi, kesulitan-kesulitan yang ada di sekolah, pasti kita bicarakan di komunitas belajar di sekolah, Pak. Sehingga Oh gitu, antara guru nggih. satu dengan guru yang lain, dengan kepala sekolah, kita bisa sharing dan berbagi bersama, Pak. Oh gitu, nggih. Wah, bagus Bu Iva, jenengan stop charge sekali ini, apa namanya, bukan hanya plan-nya itu bukannya 1, tapi 2, 3, sampai seterusnya itu bisa diimplikasikan. Nah, nggih. Nggih Bu Iva, mungkin cukup sekian nggih pertemuan kita hari ini. Mungkin nanti apa namanya, di lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi, sharing-sharing lagi, seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Nggih, tetap semangat Bu Iva nggih mengajarin ke anak-anak. Terima kasih Pak Salim sudah mau Nggih, sharing dan sama-sama. berbagi dengan saya sehingga mungkin saya bisa sedikit terpecahkan permasalahan saya untuk ke depan akan lebih baik lagi di dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada murid-murid saya. Oh nggih Bu Iva, nggih. Monggo kita akhiri nggih Bu Iva nggih. Saya Siap, kembali ke kelas dulu, monggo. Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.